Halo guys, kembali lagi di channel Christian Sugiono. Nah, ini adalah video yang berikutnya setelah kurang lebih hampir 3-4-5 tahun gue mengupload satu video, yaitu video yang ini, vlog pertama gue. Dan ini adalah vlog kedua gue setelah sekian tahun. Kenapa? Karena gue sibuk di channel sebelah. Gue sibuk di channel Titi dan Tian dan juga ada channel bersama teman-teman SMA gue, SMA PL di channel The Last of 90s. Nah, kalian bisa lihat juga videonya macam-macam tentang kehidupan masa SMA gue. Nah, di channel ini gue akan banyak bercerita mengenai pemikiran pribadi gue, mungkin opini-opini atau pendapat atau pandangan gue terhadap sebuah hal, sebuah isu atau sebuah apapun itu gitu. Nah, di video kali ini gue akan membahas mengenai apa rasanya menjadi seorang INTP atau INTP. INTP ini adalah salah satu dari 16 tipe personality kalau misalnya kalian mengambil tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Nah, di situ ada 16 tipe personality di mana manusia atau kita-kita ini sebenarnya tuh bisa digolongkan menjadi tipe personality-nya atau sifatnya itu seperti apa. Nah, menurut MBTI dibagi menjadi 16. Nah, kalau misalnya kita lihat dari websitenya 16personalities.com gitu ya. Jadi 16 ini kemudian dibagi menjadi 4 grup besar lagi. Yang pertama adalah tipe analis. Tipe analis berarti orang yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam mengoperasikan kehidupan sehari-hari atau bertindak atau mengambil keputusan dalam kehidupannya. Dibilang tipenya tipe arsitek atau ahli logika atau komandan atau ahli debat. Dan kemudian yang tipe berikutnya juga dibagi menjadi 4 personality lagi menjadi satu grup besar yaitu tipe diplomat. Tipe diplomat itu mungkin yang lebih banyak bisa menggunakan perasaannya dan berhubungan dengan orang lain dan dia bisa membuat suasana menjadi nyambung gitu kali ya. Kalau tipe diplomat itu ya, yaitu tipe advokat, mediator, protagonis, dan satu lagi juru kampanye. Kemudian 4 tipe dibagi menjadi grup besar lagi adalah tipe pengawal. Nah, tipe pengawal ini mungkin yang lebih kalau misalnya ada orang itu di situ dia bisa menjaga gitu ya, menjaga situasi, menjaga grup atau apa yang sifatnya untuk mengawal. Nah, ini dibagi menjadi tipe yang ahli logistik, pembela, eksekutif, konsul, dan yang terakhir adalah tipe penjelajah. Nah, virtuoso atau peneliti yang pemberani, praktis menguasai semua jenis alat gitu ya. Mungkin dia kayak semua bisa. Ada tipe yang petualang, ada tipe yang pengusaha, ada tipe yang penghibur. Nah, gue kebetulan setelah berapa kali gue tes, gue udah tipenya INTP banget gitu ya. Berapa kali kadang-kadang temen juga kalau misalnya tes, hasilnya tuh bisa berbeda. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ikut mencoba untuk ikut tes personality ini, kita harus jawab dengan jujur. Kadang-kadang mungkin pembawaan kita ingin merasa, oh kayaknya gue seperti ini orangnya. Atau gue maunya seperti ini, jadi bias. Nah, ketika ikut tes MBTI ini harus jawab dengan jujur. Kalau bisa malah nanya temen. Kalau misalnya nggak tahu, jadi emang gue gini nggak sih orangnya? Kemudian untuk menjawab pertanyaan. Nah, setelah berkali-kali gue menjawab tes MBTI, nggak pernah berubah hasilnya dari INTP atau INTP. Nah, sekarang ini akan gue bahas khusus INTP. Nah, karena gue merasa gue adalah tipe INTP, kadang-kadang gue gak yakin juga. Jadi sekarang di video ini gue akan coba melihat dari berbagai website dan melihat penjelasan sebenarnya tipe INTP ini seperti apa. Dan gue akan bilang, kayaknya benar deh gue seperti itu. Atau mungkin kayaknya enggak deh gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu INTP itu sebenarnya apa. INTP adalah singkatannya dari Introverted, Intuitive, Thinking, dan Perceiving gitu. Jadi orang-orang dengan tipe INTP, dia tuh introvert. Jadi udah pasti dia berpikir ke dalam, bukan keluar. Lawannya adalah orang-orang ekstrovert yang bisa mendapatkan energi atau dia semakin jadi atau semakin nyala kalau dia bisa mengeluarkan semuanya gitu, pendapat dia. Nah, tapi kalau orang introvert justru kebalikannya. Gue mendapatkan energi, gue bisa nge-charge diri gue kalau misalnya gue dalam keadaan diam dan menyendiri dan gak banyak orang di sekitarnya. Gue akan naik. Nah, tapi kalau misalnya lagi rame, lagi banyak, gue jadi exhausted. Jadi energi gue habis, baterai gue gampang gampang hilang gitu, jadi mesti dicas. Dan juga kadang-kadang banyak yang bilang kalau tipe introvert itu artinya antisosial atau nggak bisa berteman sama orang. Mungkin nggak seperti itu sih pendapat gue. Tapi lebih bagaimana lu melihat dunia ini dan kemudian lu menjalankan film dunia yang lihat ada di dalam kepala lu gitu. Jadi kayak gue misalnya sekarang nih dalam kondisi syuting, ada kru di sini, ada teman-teman. Ya inilah yang terjadi di kepala gue. Dan gue memahami gambar film yang terjadi di kepala gue itu sebagai penonton gitu. Jadi gue kadang-kadang sering berbicara dengan diri gue sendiri di kepala. Komunikasi sendiri gitu. Nah, itu orang introvert. Nah, kalau orang extrovert ya kebalikannya. Dia mungkin
nggak terlalu banyak menggunakan atau berbicara dengan dirinya sendiri apa yang terjadi di dunia, tapi dia langsung berinteraksi dengan manusia-manusia lain yang ada di depannya dan bersosialisasi gitu ya, langsung berinteraksi gitu. Itu perbedaan paling mendasar mengenai cara beroperasinya otak otak introvert atau extrovert. Nah, kemudian intuitif, pastinya orang INTP lebih menggunakan intuisinya gitu ya, untuk mengambil keputusan atau untuk melihat sebuah masalah atau untuk apapun itu. Dan thinking ini udah pasti ini adalah salah satu traits atau ciri khas dari seorang INTP adalah menggunakan pikirannya untuk mencoba memahami atau mengambil keputusan dan semuanya menggunakan otak, menggunakan pikiran. Lawannya adalah ada yang menggunakan perasaan gitu. Nah, nanti akan kita lihat perbedaan mendasarnya di mana. Dan yang terakhir adalah perceiving gitu. Perceiving atau lebih fleksibel, mencoba untuk memahami dulu dan kemudian mengambil keputusan dibanding yang orang sifatnya judging. Sifatnya judging adalah yang lebih udah strict, udah begini ya begini. Kalau perceiving itu lebih ya gue coba lihat dulu deh. Oke, we'll see. Baru gue ambil keputusan. Nah, itulah orang tipe INTP. Nah, biasanya orang tipe INTP ini banyak disebut dengan si pemikir atau si logis gitu ya. Karena emang banyak menggunakan logikanya dibanding menggunakan perasaannya. Dan itu yang kadang-kadang banyak juga di kehidupan gue. Itu menjadi kelemahan gitu. Karena gue jarang menggunakan perasaan gue untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Di dunia ini, menurut artikel di alodokter.com ya, diperkirakan ada sampai 1-5% populasi di dunia ini kepribadiannya INTP. Jadi ini adalah salah satu tipe kepribadian yang paling jarang di dunia. Sehingga apa? Sehingga orang kayak gue gini INTP akan merasa sendirian di dunia ini, kayak jarang bisa ketemu orang yang klik, yang connect, yang mempunyai pikiran sama. Karena memang populasinya sangat sedikit. Jadi ketika orang INTP bisa ketemu dengan orang INTP lainnya, wah itu happy banget, kayaknya nyambung, kayaknya akhirnya ada teman. Selebihnya merasa sendirian dan merasa kayaknya nggak nyambung dan kayak the world doesn't belong to me atau I don't belong to the world, dan ya kayak merasa salah dilahirkan di dunia ini. Nah, sekarang kita akan lihat ya karakteristik orang INTP gitu ya, menurut artikel di alodokter.com ini. Yang pertama adalah suka menyendiri ini. Nah, suka menyendiri ini bener banget. Gue sangat-sangat suka dalam keadaan solitude, keadaan sendiri, gak banyak gangguan. Tapi itu bukan berarti gue gak suka bergaul. Gue suka banget pergi ke party, ke acara konser, ke acara yang rame, dan lain-lainnya. Tapi itu buat gue itu cuman untuk entertainment, untuk pelengkap kehidupan gitu ya. Tetapi ketika gue bener-bener harus berpikir, gue bener-bener harus sadar, harus atau being present gitu di dunia ini, gue harus atau lebih senang dalam keadaan sendiri, menyendiri. Sehingga apa? Sehingga banyak teman-teman yang lihat kayaknya, wah lu kesepian ya bro ya, lu kayaknya gak punya teman banyak ya, gak punya apa. Tapi justru kadang-kadang gue lihat seorang INTP yang suka menyendiri, justru gue gak pernah merasa kesepian di dunia ini gitu. Karena ya emang basicnya ya gue suka sendiri. Semakin sendiri semakin lebih bagus. Semakin gak ada orang, semakin buat gue itu semakin much better. Jadi gue gak akan pernah merasa kesepian dan gue belum pernah di dunia ini merasa yang namanya kesepian. Ya kesepian pernah lah ya, misalnya kadang-kadang nongkrong, teman-teman belum datang atau acara udah pulang sendiri tinggal gue ya merasa sepi, yes. Tapi maksud gue yang lebih deep meaning bahwa feeling lonely itu gue untungnya gak pernah merasakan itu. Karena ya balik-balik lagi, tidak menggunakan feeling, tapi lebih menggunakan logic. Kayak contohnya ketika COVID ya, ketika lockdown, wah tuh gue happy banget. Ketika lockdown, ketika kita semua nggak bisa ngapa-ngapain, harus di rumah sendiri, kerja dari rumah, kerja juga melalui Zoom, nggak usah ketemu orang secara langsung. Itu buat orang introvert atau INTP khususnya gitu ya, itu adalah kayak kemerdekaan. Kayaknya, wah akhirnya nggak usah ketemu orang, akhirnya gue bisa sendiri, akhirnya segala sesuatu dibatasin, gue nggak perlu ketemu dengan manusia-manusia yang menurut gue akan menguras energi gue. Dan kalau misalnya berada di lingkungan yang baru, misalnya gue lagi ketemu sama teman-teman baru, saya nongkrong gitu ya, nongkrong ada 5-6 orang, kemudian 4 orangnya gue gak kenal, gue cuma kenal sama 1 orang doang, yaitu teman gue, kemudian dia ada 4 orang lain temennya yang gue gak kenal dan harus kenalan saat itu, ya gue pasti akan kenalan, biasa, normal. Tapi gue gak akan menginitiate obrolan dulu lebih awal. Kenapa? Karena
Nah, kadang-kadang jadi sering dibilang sombong atau nggak mudah bergaul. Yes, mungkin nggak mudah bergaul, tapi ya karena gue nggak tahu mau ngomong apa. Jadi seorang INTP harus observe dulu, harus melihat, oh si orang ini nih kesukaannya ini. Oh si orang ini tipenya banyak omong nih, banyak talking high. Oh tapi yang ini mungkin orangnya lebih humble, lebih apa. Nah dari situ baru mengambil keputusan, kayaknya gue lebih cocok masuk sama yang tipe yang ini. Baru pelan-pelan ngobrol. Dan gak bisa tuh basa-basi kecil, ya bisa lah standar bisa lah gitu ya. Tapi gak nyaman ketika harus small talkings kayak, oh gimana anaknya, oh sekolah di mana, oh gini kerjain di situ. Oh itu paling gak bisa kita. Justru lebih enak kalau misalnya ada obrolan yang langsung ada subjeknya. Misalnya let's say ngebahas tentang alien. Wah itu udah langsung yang tadinya seorang INTP itu atau gue terlihatnya pendiam dan gak bisa bergaul, ketika ada sebuah subjek yang suka banget untuk gue bahas, gue langsung talkative dan gue langsung nyala dan bisa langsung connect dengan orang itu. Jadi memang sangat observant dan harus benar-benar melihat lawan bicaranya itu siapa dan subjek apa kira-kira yang tertarik, yang gue juga bisa nyambung di situ. Kalau misalnya nggak ketemu subjek yang tertarik, hanya cuman omongan-omongan basa-basi ya, atau small talks, biasanya cuman ya udah mentok di situ doang, kemudian udah diam-diaman, nggak ngomong apa-apa lagi, dan kemudian either dicap sombong atau nggak jadi nggak temenan deh sama itu orang. Itulah kelemahannya. Kadang-kadang kita harus belajar soft skill untuk menggali potensi lagi di orang itu. Mungkin ada something yang bisa kita gali. Kalau dua-duanya INTP, wow udah mati deh. Nggak ketemu, saling nggak mau mulai, saling malu dan saling menjauhkan diri. Akhirnya susah temenannya jadinya. Itulah makanya orang-orang INTP di dunia nih kayaknya temennya nggak banyak. Ciri khas dari INTP ini yang paling dominan adalah pemikir dan analitis gitu ya. Jadi semua tuh dipikirin dan semuanya bisa dianalisa. Kayak misalnya gue contohnya ya, gue pasti semuanya harus gue pikirin dulu sebelum gue mengambil keputusan. Ini juga kadang-kadang menjadi kelemahan. Kenapa? Karena gue jadi lama untuk mengambil keputusan karena semua option yang ada di dunia ini, semua kemungkinan yang bisa terjadi akibat dari gue ambil keputusan itu, gue pikirin dulu di awal. Kalau misalnya ini berarti nanti gini. Kemudian jadi gini, jadi gitu, jadi ini, jadi gitu, jadi gitu. Oh ujungnya gini. Oh enggak deh, oke mundur lagi. Kalau misalnya ini yang gue ubah. Kalau ini gue keputusan ini jadi kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir artinya apa? Ujung-ujungnya capek sendiri. Dan ujung-ujungnya ntar dulu deh ngambil keputusannya gue tunda dulu. Ditunda-tunda gitu ya. Karena gak mendapatkan reason atau nggak mendapatkan dasar yang jelas untuk sebuah keputusan itu. Jadi harus benar-benar dipikirin. Kadang-kadang kalau orang yang lain, tipe yang lain ya, ambil keputusan dia nggak usah mikir, ambil aja. Kadang-kadang gue pengen tuh seperti itu gitu, jadi nggak banyak mikir. Ataupun ketika telah mengambil sebuah keputusan, gue pikirin lagi bener nggak ya? Oh nanti kalau misalnya gini, nanti kalau misalnya gitu, jadinya apa? Jadinya overthinking. Tapi sisi baiknya adalah gue jadi seorang problem solver yang cukup baik gitu. Ketika gue menemukan sesuatu yang lebih rumit, itu lebih challenging buat gue. Ketika sesuatu yang gak ada jawabannya, itu gue sangat-sangat nafsu gitu. Gue sangat-sangat senang untuk mencari jawabannya atau enggak kemungkinan jawaban yang ada. Jadi buat gue untuk sesuatu yang jelas itu buat gue ya udahlah udah jelas ya udah begini. Gue gak akan sentuh, gue gak akan bahas. Tapi sesuatu yang sifatnya misteri, sesuatu yang sifatnya masih unknown, sesuatu yang sifatnya masih pro dan kontra, masih ada yang bilang oh begini, oh begitu. Nah gue paling seneng di situ, langsung gue terjun, gue pengen tahu dari dua sisi dipikir-pikir dulu, dan kemudian masuk ke kekuatan untuk menganalisa. Nah menganalisa ini juga ya tadilah bagian dari kekuatan berpikir. Gue sangat-sangat bisa, atau seorang INTP itu sangat-sangat bisa untuk melihat pattern. Melihat pattern dalam artian gue cepet tuh ngelihat pattern, pola gitu ya, apapun itu. Nggak mesti di grafis, tapi di sifat orang. Nah misalnya karakter seseorang gue udah kenal lama, gue udah tahu nih pattern dia tuh sifatnya begini, cara ngomongnya. Kalau misalnya dia jujur atau dia bohong, akhirnya apa? Orang INTP biasanya sama orang yang lama gitu ya, dia tuh bisa ngelihat kalau orang itu jujur atau enggak. Atau kalau orang itu lagi
ya pura-pura setuju atau enggak gitu ya. Jadi nggak mesti necessarily bohong, tapi mungkin tidak sesuai dengan kemauannya itu atau out of pattern itu gampang banget kelihatan langsung, ini orang nih lagi nggak bener nih, nah kayak gitu-gitu. Tapi kelemahannya juga orang INTP gampang ditipu. Gampang ditipu kenapa? Karena kita berpendapat atau kita berpikir bahwa semua orang tuh kayak kita, semua orang itu baik, semua orang itu nggak mungkin melakukan kejahatan kalau terdesak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nanti akan gue masuk ke topik itu. Salah satu ciri khas juga sifat dari INTP adalah fleksibel, alias nggak suka dengan terikat sebuah aturan atau sebuah organisasi atau sebuah struktur atau sebuah jadwal atau apapun itu. Semuanya dibiarin fleksibel, semuanya dibiarin terbuka dulu. Itu tadi balik-balik lagi karena kelemahan untuk mengambil keputusan secara cepat dan firm dan komit di keputusan itu, sehingga takutnya kalau salah ngambil keputusan nanti kebanyakan mikir, akhirnya ya udahlah, just let everything be open. Kita buka dulu aja sambil berjalan, sambil nanti melihat gimana-gimana ya, baru kita ambil keputusan-keputusan yang mengarah ke arah yang paling benar atau the truth gitu. Nah itulah jadi kenapa orang INTP sangat-sangat fleksibel. Masalah jadwal juga nggak terlalu suka diikat dengan jadwal yang rutinitas, apalagi harus begini setiap jam ini kegiatan itu benar-benar bisa bikin mati atau bikin numb gitu. Jadi orang INTP sangat fleksibel, nggak suka terikat dengan aturan apapun itu. Aturan negara, aturan di perusahaan, aturan norma sosial, atau apapun itu. Kenapa? Karena dia punya value, atau orang INTP ini punya the truth, yang menurut dia adalah sebuah kebenaran yang paling hakiki. Kadang-kadang dia bisa melihat bahwa aturan-aturan itu ya belum tentu benar. Mungkin benar untuk orang lain, tapi bukan benar untuk gua, so gue gak akan mengikutinya. Nah kemudian juga salah satu sifat dari orang INTP adalah jujur. Nah ini jujur tuh bukan artinya jujur. Kadang-kadang kita bohong juga ya gitu. Cuman maksudnya jujur dalam arti dia selalu mencoba mengatakan apa yang ada dan apa yang menurut dia perlu dikatakan. Meskipun kadang hal-hal itu bisa menyakitkan lawan bicaranya. Tapi menurut orang INTP atau menurut gue, ya, that's the truth, itulah kebenaran. Jadi harus kita sampaikan aja. Perkara orang itu nanti merasa sakit hati atau merasa apa, itu nomor 2. Karena kenapa? Karena feeling kita, fungsi dari perasaan seorang INTP itu nggak dominan, bahkan cenderung sangat lemah, tidak bisa menggunakan perasaan dan hanya menggunakan pikiran, sehingga apapun dikatakan aja. Dan orang itu menjawab, misalnya orang itu merasa sakit hati atau merasa kita nggak bisa ngerti. Karena kita nggak bisa memahami lawan bicara kita nih sisi emosinya seperti apa. Kita nggak bisa melihat emosi seseorang. Yang bisa kita lihat hanya, ya tadi orang itu menjawab, misal kita bilang sesuatu yang jujur dan orang itu sakit hati, ya kita expect dia juga berterus terang pada kita bahwa, bro sorry ya, yang lu bilang tadi gue gak berkenan nih atau gue gak suka. Nah gue baru ngerti, oh gitu, sorry men, maksud gue tuh begini-begini. Jadi kadang-kadang harus dijelaskan lagi. Jadi sekali 2 kali gue pernah mengalami kejadian itu, sehingga orang merasa ada merasa sakit hati sama gue, atau enggak gue juga katanya ngomongnya terlalu ceplos-ceplos, kurang difilter, atau kurang memahami perasaan orang. Ya karena that's true, benar. Gue agak susah menggunakan emosi atau feeling ketika berinteraksi dengan seseorang. Salah satu ciri khas orang INTP yang menurut gue juga sangat-sangat kuat di gue gitu ya, yaitu imajinatif gitu. Jadi abstrak. Gue sangat-sangat bisa berpikir abstrak, dalam artian berpikir out of the box, berpikir di luar garis, atau berpikir sesuatu yang gak ada, diada-adain tuh bisa. Dan gue bisa menyambung-nyambungkannya sehingga itu menjadi sebuah kebenaran atau menjadi benar gitu ya. Sesuatu yang tadi nggak mungkin jadi mungkin, wah gue paling jago deh kayak begitu. Nah itu kelebihan yang sangat gue suka gitu ya. Kenapa? Karena ya gue bisa imajinatif. Contoh misalnya gue suka properti, gue suka membangun rumah dan lain sebagainya. Ketika ada tanah kosong, gue langsung bisa tuh ngebayangin, nanti ini rumahnya bentuknya di sini. Secara visual di kepala gue tuh udah ada gambarnya, 3D-nya gitu ya. Oh ini di sini, ini di situ. Oh nggak cocok, gue hapus lagi. Gue nengok bagian sini, nanti ini ada kolam renangnya, ada apa. Nah itu gue sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mudah. Dan gue ternyata juga ketemu sama partner gue yang
kebalikannya dari gue. Dia malah sama sekali nggak bisa. Gue sampai tanya, gue bingung ke dia kayak, bro, emang lo nggak bisa ngebayangin misalnya ada tanah kosong, di sini ada view, kira-kira bagaimana nanti jadinya? Nggak bisa bro, gue di kepala gue tuh ya nggak ada aja. Ya ternyata beda gitu ya. Mungkin dia jenis tipe yang lain, dan gue sama sekali nggak bisa memahami kok ada orang yang nggak bisa seperti itu. Ya itu dia, balik-balik lagi, setiap orang beda-beda. Jadi kekuatan imajinasi gue ini sangat-sangat gue suka gue pakai, tapi kadang-kadang apa? Kadang-kadang ini yang bikin jadi overthinking. Imajinasi dicampur dengan pikiran yang nonstop semua dipikirin. Ketika ada suatu kejadian, gue tuh jadi menggunakan imajinasi gue dan overthinking gue digabung menjadi, wah jangan-jangan ini begini sebenarnya ya. Oh jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini. Jadi gue membuat problems atas sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Overthinking kan capek ya. Kita terlalu memikirkan sesuatu yang 99% tuh sebenarnya nggak kejadian atau sebenarnya salah. Tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa lepas dari imajinasi dan overthinking itu ketika ada sesuatu, terutama sesuatu yang negatif misalnya. Misalnya apa ya? Gue salah ambil keputusan dalam sebuah keputusan bisnis gitu ya. Wah nanti begini, wah kepanjangan deh gue. Gue langsung mikirnya jadi kepanjangan banget. Yang sebenarnya nggak perlu. Harusnya udah stop aja di situ dulu, istirahat, kemudian next, move on, what's next gitu. Tapi ya gue nggak, gue pikir terus sampai kemungkinan yang bisa terjadi yang paling kecil, paling dalam, paling bawah. Dan itu sangat-sangat melelahkan guys. Nah kalau misalnya dari gue, yang paling gue cari dalam kehidupan ini tuh apa gitu ya. Ya pasti kebahagiaan, pastilah semua orang mencari kebahagiaan. Tapi kalau gue gitu ya, yang mendrive seorang INTP atau seorang Christian adalah gue ingin mencari tahu semuanya. Gue pengen tahu kebenaran semuanya, yang paling hakiki gitu ya. Jadi gue sangat-sangat berjuang untuk mencari sebuah kebenaran yang paling tepat, yang sifatnya ilmu pengetahuan, knowledge, dan apapun itu. Makanya gue sangat suka baca. Dan wawasan gue tuh sangat, spektrumnya tuh sangat luas. Gue suka sejarah, gue suka komputer, gue suka musik, semua gue suka gitu. Karena apa? Karena gue sangat ingin tahu akan semuanya, sampai ke detail-detailnya. Jadi gue sangat senang untuk belajar hal yang baru, yang tadi gue gak tahu, gue selalu ingin mencari tahu. Jadi ujung-ujungnya apa? Kadang-kadang misalnya malam-malam, belum tidur gitu, kita browsing di komputer, kita sering Google, mungkin tadinya gue ingin mencari tahu sebuah makanan gitu ya, misalnya martabak gitu ya. Martabak tuh gimana ya cara bikinnya? Gue cari-cari martabak, kemudian martabak tuh dari mana sih? Misalnya ada tipe martabak Mesir. Kenapa namanya martabak Mesir? Kemudian dari Mesir nih, sejarah Mesir apa ya? Ada piramida. Kemudian ada piramida segala macam, piramida dibangunnya gimana ya? Dibikinnya gini gitu. Nggak ada. Dulu nggak ada mesin. Kemudian apa? Ujung-ujung jadi alien. Misalnya dari tadi gue mau cari martabak, akhirnya gue jadi tenggelam dengan sebuah topik yang sangat-sangat berbeda jauh dengan apa yang gue cari, itu topik alien. Dan akhirnya gue dwelling di topik alien itu yang kelamaan, yang akhirnya, gue lupa, gue tadi cari martabak. Gue balik lagi ke situ. Nah itu kadang-kadang juga sering terjadi, tadinya kita mau ngebahasnya A, kemudian diskusinya jadi belok menjadi Z gitu. Dan ya itu gak tahu ya itu kelemahan atau kelebihan, tapi ya itu yang sering terjadi, seperti itu. Nah, masalah humor ya. Kadang-kadang banyak yang bilang orang INTP itu cold atau sangat-sangat dingin. Ada istilah bahwa INTP itu adalah the warmest robot. Jadi robot kaku gitu ya, kayak mesin gitu tapi warm. Kenapa? Karena kita ingin menggunakan feeling kita ini dengan baik dan kita sangat senang kalau misalnya ada orang bisa sangat warm ke kita. Tapi kita robot, kita kaku gitu. Yang kebalikannya ya, INTJ kalau nggak salah ya. INTJ itu adalah the coldest human. Dia manusia, tapi dia cold gitu. Dia cold dengan sesama manusia. Nah balik lagi ke humor ya. Kadang-kadang ada bilang orang INTP terlalu dingin, nggak punya selera humor, dan kayaknya dunia itu hidupnya tuh kayaknya dark banget dan nggak happy. Menurut gue sih nggak. Selera humor gue sangat-sangat bagus dan sangat tinggi. Kadang-kadang justru emang yang humor-humor receh tuh nggak bisa kita terima, dan kita menurut kita ya oke, so what? Kayak ya oke. Nggak dapet jokesnya, apalagi humor-humor yang sangat-sangat receh yang cuman plesetan atau yang jayus gitu-gitu, kayak
Ya lucu. Buat kita tuh humor yang lucu adalah humor yang men-trigger pikiran dan kemudian ada twistnya yang kayak nggak ditebak-tebak, nggak disangka-sangka ternyata wah gila, wah lucu banget. Jadi emang selera humornya kadang nggak nyambung sama orang lain. Apa yang orang lain ketawain kita nggak ketawain. Tapi apa yang orang lain nggak ketawain malah kita ketawain. Makanya kadang-kadang itu jadi dark. Jadinya kadang-kadang kita mentertawakan sesuatu yang nggak pantas gitu. Karena menurut kita itu lucu, tapi menurut norma sosial itu nggak lucu sama sekali. Misal ada seseorang diskusi mengenai, wah ada gunung berapi loh kemarin, satu desa tuh banyak yang meninggal, rumah-rumah pada hancur, dan korban-korban tuh orang-orang tua nggak sempat lari, kemudian dia kena hawa panasnya, segala macam. Kalau orang lain mungkin akan reaksi terhadap berita itu kayak, wah gila kasihan banget, aduh semoga keluarganya selamat, aduh semoga apa. Tapi kalau orang INTP, ada dengar berita kayak begitu, dia pasti reaksinya akan, loh gunung apa? Oh gunung Merapi. Loh bukannya gunung Merapi harusnya udah gak aktif ya berapa tahun lalu? Emang ini aktif lagi? Loh emang kapan sih terakhir ini? Malah fokusnya ke arah yang sifatnya knowledge, yang sifatnya pengetahuan, sifatnya bukannya empati terhadap korban atau apa, tapi kayaknya gak mungkin deh soalnya gunung Merapi itu begini bro. Wah ini berarti anomali nih, berarti di bawah bumi ini ada kejadian, oh jangan-jangan next nanti mau ada gempa di sini di situ. Larinya malah ke situ. Jadi kadang-kadang diajak ngomong yang empati itu nggak nyambung. Dan itu sering terjadi di gue. Jadi ya gue banyak belajar lah. Jadi gue juga berusaha untuk menyadari diri bahwa oh ini topiknya ini sensitif, harus lebih empati. Gue berusaha untuk mengeluarkan sifat empath atau empati gue terhadap lawan bicara atau terhadap topik tertentu. Salah satu ciri INTP juga yang menurut gue dan sangat gue junjung tinggi adalah penghargaan terhadap kebebasan pribadi atau kebebasan berpendapat atau mengutarakan pikiran atau berpikir atau apapun, pokoknya open minded. Gue sangat-sangat nggak peduli sama orang dia punya pikiran apa terhadap gue, terhadap sebuah hal atau terhadap apapun itu. Silahkan orang boleh mempunyai pendapatnya sendiri, tapi ya lu juga harus mempersilahkan gue juga mempunyai pendapat gue pribadi. Kalau misalnya kita debat, seorang INTP debat terhadap sebuah hal, orang INTP ini akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan pendapatnya. Bahwa pendapatnya dia itu paling benar, kalau memang sudah diuji gitu ya, sudah dianalisa, sudah di-thinking, sudah dipikir. Tapi dia nggak akan pernah bilang bahwa, mungkin dia akan bilang pendapat lu salah. Kalau orang INTP ini ya sangat yakin bahwa pendapatnya dia salah. Tapi kalau misalnya dia orang INTP ini baru mendengar pendapat itu, dan dia merasa pendapat orang itu belum tentu salah, jadi bisa benar atau bisa salah, dia akan diam dan dia kemudian akan mencoba untuk berpikir atau put himself in her shoes. Jadi akan mencoba memposisikan dirinya sebagai orang itu dan kemudian mencoba untuk berpikir, orang ini pikirnya seperti itu ya, dia gak sesuai dengan pendapat gue, kenapa dia bisa berpikir gitu? Gue coba untuk memahami. Sampai akhirnya kalau misalnya dia ketemu, ya dia akan bisa bilang, oh pendapat lu bener bro. Kalau misalnya dia nggak ketemu atau salah, dia akan bilang pendapatnya salah. Balik lagi ke jujur tadi. Tapi semuanya sangat dihargai dan nggak peduli orang akan bilang terhadap diri gue tuh apa. Apalagi gue gitu ya. Gue sangat-sangat nggak peduli orang bilang, oh Christian begini, Christian begitu, Christian begini. Selama gue tahu bahwa pendapat itu salah. Yang penting gue pegang adalah ya bahwa gue nggak seperti itu. Itu cukup diri gue aja yang tahu dan orang-orang sekitar gue yang sangat signifikan. Tapi kalau misalnya orang-orang lain, gue cenderung ya udahlah, orang bisa pikir kayak begitu selama dia pikir salah ya salah dia sendiri. Dia tidak berpikir dengan benar. Kenapa kalian penting harus tahu menurut gue tipe personality kalian, supaya kalian bisa lebih tahu kelemahan-kelemahan kalian dan kelebihan-kelebihan kalian itu apa. Begitu juga dengan pacar. Pacar ini perlu juga, misalnya kalian punya pasangan atau nggak punya anak buah. Kalau misal kita tahu tipe anak buah kita ini seperti apa, kita bisa memposisikan dia di posisi yang tepat. Contoh, orang INTP nggak suka dengan ketemu orang, nggak mungkin lah kita kasih orang INTP posisi sales. Pasti kita kasih dia posisi programmer atau posisi yang menggunakan otak untuk berpikirnya. Nah begitu juga untuk posisi yang lain. Misalnya kalian punya punya staff atau anak buah yang seorang extrovert. Ya kalau misalnya kalian posisikan dia di belakang meja hanya kerja sendiri atau apa, mungkin dia nggak bisa menjadi optimal. Dia harus bertemu dengan orang lain sehingga dia bisa potensial dari dirinya itu bisa berkembang dan bisa keluar semua. Contoh di posisi sales dan lain sebagainya. Jadi memang menurut gue sangat-sangat penting kita tahu tipe personality kita dan
teman-teman kita atau anak buah atau rekan kerja atau pasangan sehingga bisa saling melengkapi. Jadi kadang-kadang kayak gue sama Titi itu saling bertolak belakang. Titi orang very extrovert, dia ESFP gitu, pakai feeling, apa-apa pakai perasaan, apa-apa pakai emosi. Sedangkan gue yang kebalikannya banget. Tadinya gue mikir dia yang salah, dia ngaco bilang gila lu apa-apa dipikirin pakai perasaan gimana sih men. Dia mikir tadinya gila lu dingin banget lo orangnya kayak robot lo nggak punya perasaan, nggak ketemu. Tapi ya lama-kelamaan kita sadar bahwa ya emang begitu adanya dan ini nggak bisa diubah karena ini udah cetakan dari lahir. Ya emang lu begitu, seperti itu seumur hidup. Jadi ya coba kalian tes aja dan kalau misalnya kalian punya pendapat-pendapat atau ada sesuatu yang mau disampaikan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan di channel YouTube channel Christian Sugiono ini bisa ada video-video serupa dengan topik-topik yang mungkin lebih menarik yang gue bisa mengutarakan pendapat atau pandangan atau opini dari gue pribadi. Dan kalau kalian punya ide bisa langsung kalian tuliskan ya di komen kira-kira mau kita bahas apa nih sama-sama atau kalian ingin tahu pandangan gue atau pendapat gue terhadap topik tertentu, tulis saja di komentar di bawah ini. Oke, thank you. Jangan lupa likes and subscribe.